untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga mampu melewati masa pandemi ini, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melaksanakan setiap tugas-tugas kita sehari-hari, terkhusus bagi saya sebagai seorang guru dan bagi anak-anakku semua sebagai seorang pelajar. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, terus berkreasi, terus aktif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, walaupun saat ini kita masih harus belajar dari rumah. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang terkait tentang menulis teks eksplanasi. Pada materi sebelumnya kalian sudah paham seperti apa itu teks eksplanasi. Nah, untuk materi kali ini ada dua topik materi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah terkait tentang pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang kedua adalah tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sebelum Ibu menyampaikan materi dari pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pola pengembangan dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menulis teks eksplanasi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka Ibu harap kalian menyimak dengan saksama materi yang akan Ibu jelaskan, dan semoga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Anakku semua, dalam penulisan sebuah teks eksplanasi ada beberapa pola pengembangan yang dapat digunakan. Di antaranya, 1. Pola pengembangan deduktif. Yang kedua adalah pola pengembangan induktif. Yang ketiga adalah pola pengembangan proses, dan yang keempat adalah pola pengembangan contoh. Terakhir, pola yang kelima adalah pola pengembangan kausalitas. Kelima pola pengembangan ini harus kalian pahami satu persatu agar kalian lebih mudah dalam menyusun sebuah teks eksplanasi. Oke, Ibu jelaskan satu persatu terkait tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan deduktif. Apakah itu pola pengembangan deduktif? Pola pengembangan deduktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks dengan pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. Biar kalian lebih paham, berikut ini ada satu contoh teks yang menggunakan pola pengembangan deduktif. Pada contoh teks tersebut, gagasan utama terletak di awal paragraf, yaitu ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Kalimat selanjutnya sampai kalimat terakhir merupakan kalimat penggagas yang menjelaskan maksud dari gagasan utama. Sudah pahamkah tentang pola pengembangan deduktif? Nah, pola pengembangan yang kedua adalah tentang pola pengembangan induktif. Apakah itu pola pengembangan induktif? Pola pengembangan induktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari khusus ke umum. Dalam pola pengembangan induktif, teks ini memberikan kesimpulan atau gagasan umum di bagian akhir teks. Biar lebih paham, berikut ini satu contoh teks yang menggunakan pola pengembangan induktif. Pada contoh teks tersebut, gagasan utama terletak di akhir teks, yaitu sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Kalimat pertama sampai kalimat sebelum kalimat gagasan utama merupakan kalimat penggagas yang menjelaskan maksud dari gagasan utama yang terletak pada akhir teks.
kedua, yaitu pola pengembangan induktif. Sekarang kita lanjut pola pengembangan yang ketiga, yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses adalah pola pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Untuk lebih mudahnya, berikut ada contoh teks yang menggunakan pola pengembangan proses. Pada contoh teks tersebut dijelaskan mulai dari awal paragraf sampai akhir paragraf, menjelaskan tentang bagaimana proses pewarnaan batik tulis. Hal ini menunjukkan bahwa paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan proses. 3 pola pengembangan yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang pola pengembangan yang keempat, yaitu pola pengembangan contoh. Apakah itu pola pengembangan contoh? Pola pengembangan contoh adalah pola pengembangan paragraf yang menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami, berikut satu contoh teks yang menggunakan pola pengembangan contoh. Pada contoh teks tersebut dijelaskan bahwa tempe selain digoreng memiliki berbagai macam varian olahan. Salah satu contoh yang dijabarkan dalam teks tersebut adalah tempe bacem. Hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut menggunakan pola pengembangan contoh dalam mengembangkan teks tersebut. Sekarang kita sampai di pola yang kelima. Di pola yang kelima yaitu pola kausalitas. Pola kausalitas memiliki unsur kalimat sebab akibat di dalamnya. Berbeda dari keempat pola tersebut, pada pola kausalitas ini ada bagian tertentu yang menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat yang terdapat di dalam teks tersebut. Untuk lebih mudahnya, berikut satu contoh teks yang menggunakan pola kausalitas. Pada contoh teks tersebut terdapat unsur kalimat sebab, yaitu penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif pada pengguna, yang kemudian dilanjutkan dengan unsur kalimat akibat, yaitu konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba adalah gangguan mental, sampai pada kalimat terakhir. Kalian sudah paham kan kelima pola pengembangan teks eksplanasi? Dan kalian harus paham kelima pola tersebut. Baiklah, kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Dalam menulis sebuah teks eksplanasi, ada 4 langkah yang harus kalian ketahui. Kenapa? Biar kalian nantinya dapat menghasilkan satu teks eksplanasi yang bagus sesuai dengan kaidah dalam penulisan bahasa Indonesia. Langkah yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Dalam menulis sebuah teks eksplanasi, kalian harus punya topik terlebih dahulu. Contohnya, kalian ingin membuat teks eksplanasi yang terkait tentang kota Parepare. Nah, kalian ingin mengambil satu topik, topiknya adalah tentang keindahan kota Parepare. Nah, itu sudah menjadi satu topik. Dari topik tersebut, kalian bisa lanjut untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Dari topik yang telah kalian buat, kalian kembangkan topik-topik itu menjadi beberapa bagian untuk lebih mengembangkan teks eksplanasi yang akan kalian buat. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli. Yang perlu kalian pahami bahwa dalam menulis sebuah teks eksplanasi ada
ada dua hal yang harus kalian ketahui, bahwa dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan pendapat dari para ahli yang dapat dipercayai kebenaran dari pendapat tersebut. Karena teks eksplanasi adalah teks yang memberikan informasi yang aktual sesuai dengan fakta dan kenyataan, bukan hasil rekayasa. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Dari langkah pertama, 2, dan 3 itu kalian kumpulkan, kalian ramu, kalian kembangkan menjadi satu teks eksplanasi. Dan ingat, dalam menulis teks eksplanasi harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah pernah kalian pelajari terkait tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anakku semua, kalian sudah pahamkah tentang pola pengembangan teks eksplanasi dan langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi? Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini Ibu buat dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk pilihan ganda dan yang kedua adalah bentuk uraian. Kenapa ada dua bentuk? Karena penilaian untuk kali ini ada dua. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan dan yang kedua adalah penilaian keterampilan. Untuk soal pilihan ganda itu adalah penilaian pengetahuan dan untuk soal uraian adalah penilaian keterampilan kalian. Kenapa? Karena pada soal uraian kalian diperintahkan untuk membuat satu teks eksplanasi dengan tema dan topik yang sudah ditentukan. Silahkan anak-anakku semua kerjakan tugas yang telah diberikan dan semoga kalian bisa kumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Dan ingat bahwa di masa pandemi sekarang kalian harus taat terhadap aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Kalian sebagai generasi penerus bangsa ini harus menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kalian, bagi masyarakat di sekitar kalian. Dan ingat, jangan malas, tetap semangat belajar, walaupun pada saat ini kita masih belajar dari rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.